melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Sejarah Hidup. Perkenalkan, nama saya Almira Dia Paribasara bersama teman saya. Indah Rina Putri dan saya Syakila. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tokoh besar di Indonesia. Kira-kira kalian bisa tebak nggak sih kita akan membahas tokoh siapa di podcast kali ini? Kira-kira siapa sih Mir? Tahu dong. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tokoh Sultan Syahrir. Kalian siap guys? Siap dong. Nah, Syahrir itu adalah luar biasa banget loh. Bukan cuma sebagai pejuang kemerdekaan, tapi beliau juga pemikir dan diplomat yang handal juga loh. Betul, banyak yang tahu dia sebagai menteri pertama di Indonesia. Tapi banyak yang gak tahu juga nih kalau pandangannya si Sultan Syahrir dalam negara dan rakyat Indonesia tuh kayak gimana. Nah, setuju banget nih buat Syakila. Nah, buat kalian yang belum tahu, Sultan Syahrir itu lahir di Padang tahun 1909. Dia aktif banget dalam pergerakan kemerdekaan. Bahkan dia juga terlibat dalam organisasi pemuda Indonesia. Dan kalian tahu nggak sih kalau dia itu pernah jadi anggota PNI? Iya betul banget nih Mira. Bahkan dia sempat bekerja sama loh dengan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta. Tapi yang menarik, Syahrir lebih menekankan pada diplomasi dan pendekatan damai daripada kekerasan juga loh. Betul banget tuh dah. Syahrir lebih fokus pada cara-cara non kekerasan seperti yang tadi Indah bilang, kayak damai, terus musyawarah, kayak gitu-gitu. Jadi itulah yang bikin dia unik di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan diplomasi dan negosiasi internasional termasuk senjata yang ia gunakan tuh. Iya, dia juga sadar betapa pentingnya dukungan internasional buat kemerdekaan Indonesia. Nih, kalau nggak ada pengakuan dari luar, Indonesia tuh belum bisa sebesar ini loh kemerdekaannya, belum merdeka sepenuhnya. Bener banget tuh kata Mira. Bahkan dia sempat memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda nih. Salah satu momen pentingnya yaitu perundingan Linggarjati yang membuka jalan bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia nih. Tapi ya, meski sering memilih secara damai, si Syahrir ini gak pernah takut untuk mengkritik pemerintah. Kalau dirasa gak berpihak kepada rakyat, ya Syahrir mengkritik lah, dan dia tuh berani, gak pernah takut. Itu yang saya suka dari Syahrir. Dia konsisten pada prinsipnya. Betul banget, Sultan Syahrir selalu menekankan transparansi dan bebas dari korupsi. Menurut dia, negara bersih adalah negara yang adil buat rakyatnya. Bener banget nih kata Mira. Syahrir tuh gak cuma pengen Indonesia merdeka, tapi juga adil dan makmur juga nih. Pemerintah yang transparan itu penting banget. Tanpa itu, kita nggak bisa sebut Indonesia merdeka dengan sejati. Kita tidak bakal bisa menjadi Indonesia merdeka. Kita bisa lihat ya dari kepemimpinan Syahrir yang berani menentang kebijakan yang menurutnya merugikan rakyat. Misalnya kayak waktu itu si Syahrir itu menentang
pemberlakuan pajak yang memberatkan rakyat kecil. Iya, dia tuh benar-benar peduli sama rakyatnya. Dia tuh nggak ingin Indonesia merdeka hanya simbolik. Dia juga mau Indonesia tuh merdeka secara sosial dan ekonomi. Dia juga percaya kemerdekaan itu harus diiringi dengan kesejahteraan. Ngomong-ngomong soal kesejahteraan nih, Jarir itu juga mendukung sosialisme loh. Tapi sosialisme yang dia maksud bukan yang penuh revolusi dan kekerasan, tapi lebih ke pemerataan, keadilan sosial dan kesejahteraan. Ya benar. Sosialisme yang humanis ya, bukan yang totaliter gitu. Jarir percaya bahwa pemerintah harus hadir untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memastikan keadilan yang baik untuk seluruh Indonesia. Betul, dan dia juga sangat menekankan pendidikan sebagai kunci untuk membangun bangsa yang merdeka. Menurut dia, hanya dengan pendidikan yang baik, rakyat bisa memahami dan menjalankan hak-haknya dengan bijak. Jarir tahu bahwa rakyat yang terdidik bisa lebih berperan banyak nih dalam pembangunan negara kita. Makanya dia sangat mendukung pendidikan dan pemerataan kesempatan bagi semua rakyatnya nih. Dan yang menarik nih, meskipun Jarir terkenal dengan pemikirannya yang moderat dan diplomatis itu, dia nggak takut buat berbeda pendapat dengan teman-temannya. Contohnya, dia sempat berseberangan dengan Soekarno dan Hatta juga dalam beberapa hal kan. Benar banget nih, Sultan Syahrir dan Soekarno tuh punya pandangan yang berbeda soal arah perjuangan Indonesia. Sultan Syahrir lebih suka perjuangan yang diplomatik, sedangkan Soekarno lebih fokus pada perjuangan bersenjata. Tetapi meskipun mereka tuh berbeda, mereka tetap saling menghormati buat kemerdekaan Indonesia ini loh. Tapi yang saya suka dari Sultan Syahrir ini, Jarir itu selalu berpegang teguh loh pada prinsipnya. Dia nggak mau kompromi kalau itu berarti mengorbankan rakyatnya. Bahkan setelah Indonesia merdeka, dia tetap kritis terhadap pemerintahnya juga loh. Itu kenapa dia disebut sebagai salah satu pemikir besar di Indonesia. Selain itu, meskipun banyak tantangan, dia tetap berusaha untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, serta merdeka. Nah, kalau menurut kalian nih, ada nggak sih yang bisa kita pelajari dari tokoh Sultan Syahrir dalam zaman ini? Kalau menurut saya ya, yang paling penting adalah konsistensi dalam prinsip. Jarir nggak pernah tergoda tuh dengan kekuasaan. Dia lebih memilih untuk berjuang demi keadilan nih dan kesejahteraannya rakyatnya juga. Iya, dan kita juga bisa belajar ya tentang pentingnya pendidikan dan partisipasi aktif dalam politik. Kalau rakyat Indonesia nggak aktif berpartisipasi, kita nggak bisa berharap dengan negara ini bakal menjadi lebih baik kayak gitu. Betul banget nih, dan yang paling penting, dan yang terakhir, penting banget untuk menjaga integritas dalam pemerintahan. Jarir selalu percaya bahwa negara yang adil dan makmur dimulai dari pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Benar Mira, Jarir adalah contoh bagaimana seseorang pemimpin bisa mengedepankan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya nih. Itu yang harus kita terapkan sekarang ini. Jadi intinya, meskipun Indonesia sudah merdeka, perjuangan kita untuk memperbaiki negara ini tidak boleh sampai berhenti. Jarir mengajarkan kita untuk selalu kritis, berpikir jernih, dan berjuang untuk kebaikan bersama. Aku tuh suka banget juga loh sama cara pandangnya bagi soal Indonesia yang merdeka. Iya, setuju banget. Jarir tuh nggak cuma fokus ke perjuangan fisik, tapi juga ke diplomasi dan pemerintahan yang adil. Dia tuh pengen Indonesia merdeka dengan cara yang lebih manusiawi. Nah, yang menarik nih, Sultan Syahrir percaya bahwa kemerdekaan itu bukan cuma bebas dari penjajahan. Tapi juga tentang kesadaran politik rakyat. Menurut kalian gimana? Itu dia, Jarir yakin banget kalau rakyat yang sadar politik bakal lebih menghargai kemerdekaan. Jadi, kemerdekaan itu gak cuma soal fisik, tapi juga soal hak-hak rakyatnya. Benar-benar. Terus, dia juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk kesadaran itu. Kalau rakyat terdidik, mereka bisa berpartisipasi aktif
dalam negara-negara yang bakal menjadi saingan di negara Indonesia juga nih. Nah, betul banget. Sultan Syahrir nggak cuma berjuang buat Indonesia bebas, tapi juga buat Indonesia yang punya pemerintah yang bersih dan transparan. Gimana menurut kalian? Syahrir itu tegas soal pemerintahan yang gak korupsi. Dia percaya kalau negara nggak punya integritas, ya kita nggak bisa bilang itu negara merdeka. Itu penting banget. Dia juga berpikir ya, negara harus bertanggung jawab dengan pada rakyat, bukan pada kepentingan pribadi. Dia selalu menentang segala untuk penyalahgunaan kekuasaan. Iya, dia juga bilang bahwa demokrasi itu bukan cuma soal pemilu, tapi juga tentang kebebasan berbicara dan berpendapat. Apa yang kalian pikirkan tentang hal itu? Itu dia, demokrasi menurut Sultan Syahrir nih itu nggak cuma soal formalitas aja, tapi partisipasi rakyatnya dalam mengambil keputusan. Kita harus aktif, nggak bisa pasif aja nih. Bener banget, dan itu masih relevan kan? Sekarang kita juga butuh demokrasi yang gak cuma di atas kertas, tapi yang nyata dan bekerja buat rakyatnya. Nah, setuju banget. Terus yang bikin saya kagum itu, Sultan Syahrir sangat pandai dalam hal diplomasi. Dalam perjuangan kemerdekaan, dia lebih mengutamakan negosiasi daripada kekerasan. Kenapa ya dia kayak gitu? Karena Syahrir tahu kalau kita pakai kekerasan terus, kita nggak akan punya dukungan internasional. Jadi dia lebih memilih cara damai tanpa mengorbankan prinsip kemerdekaan. Iya, dia ngerti nih kalau pengakuan dunia itu penting banget buat Indonesia. Kalau nggak ada pengakuan, kemerdekaan kita nggak ada atau nggak lengkap ya. Jadi diplomasi itu adalah kuncinya. Nah, Sultan Syahrir itu sangat menghargai nilai-nilai keadilan sosial. Dia percaya Indonesia merdeka itu harus punya pemerintahan, bukan hanya sepelintir orang yang menikmati kekayaannya. Jadi dia nggak cuma fokus pada kepentingan krisis nih, tapi juga sosialisme yang humanis dan kesejahteraan rakyat itu yang diharapkan. Betul dah, sejarah itu ingin Indonesia yang adil, bukan cuma yang merdeka, tapi juga makmur untuk semua rakyatnya. Jadi itu dia adil, nggak cuma untuk di dia sendiri gitu. Dia nggak mau kayak gitu. Tanpa itu kita nggak bisa bilang kemerdekaan kita penuh dengan makna. Nah, setuju banget nih apa kata Syakila. Dan hal itu tercermin dalam pandangan nilai sosialisme. Bukan sosialisme yang revolusioner dan penuh darah, tetapi sosialisme yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. Itulah yang bikin Syahrir unik. Dia nggak cuma pejuang kemerdekaan, tapi juga seorang visioner yang ingin Indonesia punya sistem yang berkelanjutan dan adil. Nih ya, kalau menurut kalian, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari pemikiran Syahrir? Kalau menurut aku sih pelajarannya itu pentingnya pendidikan, transparansi pemerintah, dan partisipasi aktif rakyat. Dan kita nggak bisa hanya diam aja nih. Bener banget nih Kak Mira, kita harus menjaga integritas pemerintah dan terus memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga Indonesia. Itu yang bisa bikin kita menjadi Indonesia yang lebih baik. Dan jangan lupa nih, kalau kita ingin Indonesia maju, kita harus aktif dalam setiap proses demokrasi. Jangan cuma jadi penonton. Nah, betul banget nih kata Syakila. Oke guys, terima kasih buat Syakila dan Indah atas diskusinya mengenai tokoh Sultan Syahrir ini. Dan semoga teman-teman pendengar bisa mengambil inspirasi dari pemikiran tokoh Sultan Syahrir. Sama-sama Mira, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua dan memotivasi kita untuk lebih peduli dengan keadaan negara kita sekarang ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus belajar dari sejarah dan menerapkan nilai-nilai positifnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.